iblis ya. Karena apa? Ibrani 2 ayat 10. Allah menyempurnakan, nah ini mereka rekakan yang baik. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Penderitaan. Makanya di penderitaan ini cobaan dan ujian. Makanya di Matius 4, saya minta waktu sedikit ya, selesaikan. Allah mengizinkan bahkan Roh Kudus membawa Yesus padang gurun untuk apa? Dicobai. Saya nggak mau kata jedor gitu ya, enggak. Siapa ini yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai? Oh, pencobaan itu diizinkan untuk mendatangi Yesus termasuk kematian. Terima kasih. Kerohanian Anda tanya nih, Episkop Daniel LAI di dalam Yesaya 53 ayat 6, ini benar nggak? Tuhan itu telah menimpakan kepadanya kejahatan kita, benar nggak seperti itu? Coba ditanya. Nanti pasti dibilang, ngawur kamu. Enggak, itu salah itu Mas Oret, itu loh. Yesus dan murid-muridnya pada masa perjanjian lama atau pada masa mereka tidak mengenal namanya itu Septuaginta yang ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus ke rumah ibadah orang Yahudi, ia membaca kitab Yesaya dalam bahasa Ibrani. Yesus tidak mengenal itu bahasa Yunani meskipun ia bisa berbahasa Yunani ketika ia berhadapan dengan Pilatus. Jadi yang mengagungkan Septuaginta, itu Anda perlu cek lagi, kitab Apokrifa itu dibaca sama siapa. Sebab pada masa Rasul-Rasul dan masa Yesus, mereka tidak membaca kitab suci mereka dalam bahasa Yunani. Mereka hanya menulis perjanjian baru dalam bahasa Yunani, tapi kitab perjanjian lama mereka membacanya dalam bahasa Ibrani. Contohnya Yesus tadi membaca kitab suci, membaca kitab Nabi Yesaya dalam rumah ibadah orang Yahudi. Jadi pernyataan Episkop Daniel dan muridnya kiamat, amit najis itu tidak benar sama sekali. Makanya baca gereja awal itu menggunakannya Septuaginta, Pak. Apa dikatakan dalam Septuaginta gini nih ya, pantes, os, probata, bla 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 nih ya, langsung aja nih artinya nih. Tidak ada bukti Paulus, Petrus menggunakan Septuaginta di dalam pengajaran mereka. Justru mereka menulis ke dalam bahasa Yunani. Berkaitan dengan Yesaya 53 ayat 6. Apa tanggapan Paulus? Kita baca Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Sebelum kita ke Paulus, kita lihat dulu. Semua kita seperti domba telah disesatkan. Manusia di jalannya sendiri, ia telah disesatkan. Wow, jadi kehendak si manusia itu sendiri. Dan Tuhan menyerahkan dia, yaitu Mesias ya, kepada dosa-dosa kita. Jadi nggak ada tulisannya Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, tidak. Dari Alkitab lainnya kita ke Original Jewish Bible atau Alkitabnya orang Yahudi Ortodoks. Lihat Yesaya 53 ayat 6 sama. Hasem had lain on him, Tuhan, Hasem itu Tuhan telah menimpakan kepada Mesias, maksudnya Avon itu kejahatan. Avon inquit the guilt that separated from God. Kejahatan yang menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Jadi ini sejalan dengan yang dikatakan terjemahan lain. Jadi terjemahan lain sudah betul. Terus kita ke World English Bible British Edition. Semuanya sama. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kejahatan kita sekalian. Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini kata iniquity artinya kejahatan. Kejahatan kita sekalian. Sama. KJV pun sama. King James Version sama. Kita ke original Old Testament dalam bahasa Ibrani. Nih kita lihat. Ini kata Avon yang artinya kejahatan. Kita klik. Fault iniquity. Jadi benar. Lai sudah benar. Yang sesat kiamat dan episkoplaknya. Jadi terjemahan lain, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian adalah benar dan kiamat hanya penyesat. Tapi di sini Tuhan menyerahkan dia kepada apa? Dosa-dosa kita. Jadi ketika Kristus itu di atas kayu salib menanggung apa yang tidak seharusnya dia ambil. Berikutnya kalau Anda baca penjelasannya, kalau Tuhan tidak menimpakan kejahatan kita sekalian, terus apa solusinya buat yang kiamat tawarkan?
dari ayat ini bersama episkoplaknya si Romo Daniel itu? Gak ada, mereka nggak menawarkan apa-apa. Justru sekarang kita baca, apakah Paulus sejalan dengan Yesaya 53 ayat 6? Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya kini Allah ya, menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Allah ini membuat Yesus berdosa karena kita. Sesuai dengan Yesaya 53 ayat 6. Petrus, muridnya, berkata apa? 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini sudah jelas nih ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, oleh kesakitannya, kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi, ini sudah jelas. Atau mau kata Petrus lagi di 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Sudah jelas. Ibrani 9 ayat 28. Demikianlah pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini sudah jelas. Jadi para rasul, Petrus dan Paulus itu sesuai dengan Yesaya 53 ayat 6 bahwa Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita. Nah, penyesat seperti episkoplak Daniel dan kiamat itu jangan dipercaya. Kemudian, ini Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes melihat kepada Yesus, apa kata Yohanes? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Kalau berbicara anak domba Allah dalam perjanjian lama, orang yang berdosa itu menumpangkan tangannya kepada dombanya. Kenapa? Karena kesalahannya dipindahkan kepada domba, kebenaran domba itu berpindah kepadanya. Kemudian dia harus menyembelih domba itu. Orang itu sendiri yang harus. Kita manusia berdosa, kesalahan kita dipindahkan kepada Yesus, dan kebenaran Yesus dipindahkan kepada kita, dan manusia sendiri yang harus, itu sesuai tipologi anak domba Allah. Jadi ketika Yohanes menulis dalam Yohanes 1 ayat 29 ini, ya berarti Yesus menanggung dosa-dosa kita dan kita menerima kebenaran karena dipindahkan kepada kita kebenarannya. Kemudian Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging siapa? Daging anaknya. Jadi jangan percaya ajaran kiamat. Ini ajaran kiamat ini menyesatkan bersama Romo episkoplaknya itu ya.